Siang Ibu Ita. Selamat siang, Apa Kakak. kabar Gimana Ibu sahabat Ita hari ini? cerdas? Semoga sehat Baik, sehat selalu. untuk memberikan pelajaran bagi sahabat cerdas yang berada di Iya, rumah. siap. Nah, sahabat cerdas, tanpa membuang waktu, kita langsung saja mengikuti pembelajaran di hari ini bersama Ibu Ita. Jangan lupa untuk siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ita. Oke, sahabat cerdas, selamat belajar. Terima kasih Kakak. Selamat siang sahabat cerdas. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat. Terus hari ini sepertinya cuaca lagi bersahabat ya. Jadi semuanya pasti menikmati hari ini dengan cuaca yang begitu bagus. Ya, sahabat cerdas, masih tetap bersama Ibu Ita. Untuk tema 1, subtema 1 berpindah ke pembelajaran 5. Masih dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sahabat cerdas yang menikmati siaran pembelajaran lewat radio bisa mempersiapkan buku tema 1 kelas 3, subtema 1 pembelajaran 5. Ya. Kita mulai ya. Nah, di sini untuk pembelajaran 5 kita masih berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin siapa masih ingat? Kita membahas ciri-ciri tentang apa? Coba ayo. Ya, kita membahas tentang ciri-ciri bagaimana makhluk hidup itu dia bertumbuh. Nah, Ibu ulang lagi ya. Bertumbuh berarti bagaimana kira-kira? Yang namanya bertumbuh itu seperti apa? Ya, kalau untuk manusia kan dia bertambah tinggi, ya bertambah gemuk. Nah, kalau untuk tumbuhan, ya yang pastinya tumbuhan juga bertambah tinggi. Nah, makhluk hidup mengalami ciri-ciri seperti itu. Di hari ini, di siang hari ini, ada gambar yang boleh Ibu tayangkan. Coba sahabat cerdas perhatikan, ada 4 gambar. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang nih, kelas 3 berarti sudah lebih pintar kan? Sudah bisa melihat gambar dan membuat cerita pendek tentang gambar. Nah, ada 4 gambar yang boleh Ibu tayangkan. Berdasarkan gambar di atas, Ibu minta sahabat cerdas bisa menceritakan isi dari masing-masing gambar. Tidak perlu dengan kalimat yang panjang-panjang. Hanya melihat gambar pertama, ya dia bercerita tentang apa? Apa yang terjadi pada tiap gambar ini. Nah, pada pembelajaran 5 kita tidak terlalu membahas lebih banyak. Hari ini muatan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan matematika dan bahasa. Nah, di sini Ibu tayangkan 4 gambar. Ibu berikan kesempatan bagi sahabat cerdas untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Silakan ya. Ibu minta mungkin Kakak bisa memutarkan satu lagu untuk mengiringi sahabat cerdas mengerjakan cerita pendek mengenai gambar yang Ibu tayangkan. Nah, sahabat cerdas, jangan lupa juga untuk menonton siaran langsung dari live streaming pembelajaran di hari ini lewat YouTube channel BTKI Maluku, biar sahabat cerdas bisa mengerjakan gambar yang sudah Ibu Guru tayangkan. Nah, sebelum untuk memberikan waktu sahabat cerdas mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Guru, Kakak Senda akan putarkan satu lagu dulu untuk kasih waktu untuk sahabat cerdas. Ini dari Ranvet Yurayunita, Melawan Dunia. Oke sahabat cerdas, semoga bisa menambah semangat sahabat cerdas dalam mengerjakan tugas. Mau bilang apa sama Ludi? The best husband ever. Ya lagi sih. Butuh sebenarnya dikuatin. Agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa
tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka Waktunya sudah cukup ya untuk sahabat cerdas bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, pada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Ibu yakin sahabat cerdas bisa membuat cerita pendek berdasarkan gambar. Yang pastinya ibu percaya orang tua tetap mendampingi sahabat cerdas saat menerima mengikuti siaran pembelajaran seperti ini. Nah, apa yang sahabat cerdas kerjakan, ibu juga sudah mengerjakan apa yang ibu sampaikan sebelum sahabat cerdas kerjakan. Nah, kita akan melihat sama-sama ya hasil pekerjaan dari sahabat cerdas dan juga ibu guru. Nah, pada gambar yang pertama sangat jelas. Cerita dari gambar yang pertama, 3 orang anak sedang bermain di halaman. Nah, kalau gambar yang kedua, setelah selesai bermain, nah perhatikan lagi nih, ibu balik ya supaya lebih jelas. Pada gambar yang kedua jelas terlihat setelah selesai bermain ada anak yang sebelum makan, nah di meja sudah tersedia makanan nih. Sebelum makan dia mencuci tangan dengan bersih, tapi ada salah satu anak yang tidak mencuci tangan untuk mengambil makanan. Kira-kira menurut sahabat cerdas ini baik atau tidak? Yang pastinya tidak ya. Karena pada gambar pertama jelas mereka bermain itu permainan yang ya dilihat sini sepertinya main tanah ya. Ada cacing dan sebagainya. Mungkin mereka mencari cacing untuk dijadikan pupuk ataupun ada permainan lain. Namun yang namanya permainan seperti ini, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Karena kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Itu cerita dari gambar yang pertama dan kedua. Pada gambar yang ketiga, coba kita lihat sama-sama. Mereka bertiga menikmati makanan dengan senangnya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Kita lihat kembali. Mereka makan asik ya sambil bercerita. Tapi mereka coba sahabat cerdas perhatikan dengan baik. Yang 2 orang makan sambil bercerita, tapi yang satunya coba lihat mukanya. Wih, sepertinya dia menikmati makanannya dengan tidak merasa nyaman. Nah, mengapa demikian? Jelas ada pada gambar. Sebelum makan dia tidak mencuci tangan setelah bermain permainan tadi. Nah, perhatikan gambar keempat. Apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama. Yang terjadi kemudian adalah anak yang mengambil makanan dan memakannya tanpa mencuci tangan menjadi sakit. Sedangkan kedua temannya sedang datang untuk menjenguknya. Nah, kalau kita lihat pada gambar tadi, kebersihan itu sangat penting atau tidak? Ya, pastinya kebersihan itu sangat penting. Mengapa? Karena kalau kita menjaga kebersihan, tubuh kita menjadi sehat dan yang paling terpenting kita terhindar dari penyakit. Apalagi sekarang kita sedang mengalami wabah corona, virus yang sedang melanda bangsa ini juga sampai di kota kita berada, kota Ambon. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan salah satunya. Itu adalah hal terpenting, menjaga kebersihan sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit. Dari keempat gambar ini menjadi catatan penting bagi sahabat cerdas di rumah maupun di yang menyaksikan siaran pembelajaran lewat televisi maupun radio, bisa memperhatikan hal ini dan juga mama dan papa bisa memberi nasihat, mengingatkan sahabat cerdas saat melakukan hal apapun, selesainya harus tetap mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Nah, kita lanjut ya. Dari 4 gambar yang tadi ibu tayangkan, ada aturan sebelum kita makan. Ada aturan sebelum kita selesai bermain, ada aturan juga. Saat kita bermain, ada aturannya, selesai harus mencuci tangan. Nah,
aturan makan pun seperti itu. Kalau kita pulang, baik itu dari sekolah, bermain bersama teman, ataupun pergi ke pasar bersama orang tua, ke mall bersama mama dan papa, saat sampai di rumah sebelum makan, jangan lupa tangan harus dicuci. Nah, aturan sebelum makan ini berlaku bukan hanya saat ibu guru menjelaskan di sekolah, tapi saat pulang harus melaksanakannya juga di rumah. Nah, di sini ada 3 gambar nih yang ibu tampilkan. Sahabat cerdas yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio bisa melihat pada buku tema pembelajaran 5 halaman 43. Halaman 43 tentang aturan sebelum makan. Ada gambar yang pertama, ada meja makan. Nah, makanan ditutup. Mengapa makanan harus ditutup? Ya, agar makanan tidak dihinggapi oleh lalat, karena lalat itu membawa penyakit atau hewan lain yang biasanya hinggap pada makanan dan akan membawa hal tidak baik bagi kita yang memakan makanan tersebut. Jadi makanan di meja makan itu harus ditutup. Yang kedua, gambar kedua, sebelum makan ada gambar nih, anak mencuci tangan dengan bersih sebelum makan. Dan yang ketiga, saat dia sudah duduk di meja makan untuk menikmati makanan, dia tidak lupa untuk berdoa. Ingat ya sahabat cerdas, aturan sebelum makan ini harus kita laksanakan di rumah bersama mama dan papa. Jadi sebelum makan harus cuci tangan dengan bersih, dan saat mau makan jangan lupa berdoa mengucap syukur. Betul atau tidak? Kita berdoa berarti kita apa? Iya, mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat. Nah, mengucap syukur bukan hanya pada waktu kita mau makan ataupun sesudah makan. Mengucap syukur harus kita lakukan dalam segala hal. Nah, sebelum tidur, bangun tidur, pergi ke sekolah, ataupun hendak melakukan hal apapun, jangan lupa kita berdoa menyerahkan hidup ini untuk Tuhan sehingga kita tetap dijaga dan dipelihara. Nah, yang tadi Ibu sampaikan ini adalah aturan sebelum makan. Kita sama-sama baca ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian itu ada pada pembelajaran 4. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Jelas ya pada gambar tadi. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Coba bayangkan, kalau makanan tidak ditutup, kemudian lalat duduk. Wih, apa yang kita bayangkan? Karena lalat akan bertelur pada makanan yang dihinggapi dan itu sangat kotor. Nah, selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya, yang Tuhan berikan ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa masih ingat? Sila pertama dilambangkan dengan apa? Ayo. Ya, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama dari Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Jadi ingat ya, bersyukur baik sebelum makan dan sesudah makan, bersyukur baik sebelum tidur dan setelah bangun tidur, atau bersyukur saat melakukan kegiatan apapun, itu adalah contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menyerahkan hidup ini hanya pada Tuhan
dengan melakukan hal-hal baik dan jangan lupa selalu mengucap syukur. Kita lanjut ya. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, dia berkembang biak. Nah, makhluk hidup seperti hewan juga mempunyai manfaat bagi manusia. Benar atau tidak? Coba ayo. Pada gambar yang ibu tampilkan ada hewan nih, sapi. Nah, susu yang biasanya sahabat cerdas minum, yang mama beli di swalayan atau di mall atau di toko-toko terdekat, adalah atau berasal dari hewan sapi. Nah, susu itu mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Kalau berbicara tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, susu merupakan salah satu pelengkap saat kita menikmati makanan. Jadi ada lauk pauk, ada nasi, juga segala susu untuk melengkapi 4 sehat 5 sempurna. Sebisa mungkin biar tiap hari nih kita tidak minum susu, apalagi kalau sesuai dengan pekerjaan orang tua yang papanya cuma tukang ojek. Dengan kondisi seperti ini pasti penghasilannya sedikit berkurang. Nah, kita harus memahami, tapi sebisa mungkin 1 minggu 2 kali kita harus mengkonsumsi susu. Tidak dipaksakan ya, tapi mungkin sahabat cerdas bisa bercerita kepada mama dan papa. Yang namanya 4 sehat 5 sempurna untuk menjaga tubuh kita tetap kuat, sistem imun kita tetap baik, berarti kita harus juga mengkonsumsi susu. Nah, di sini pada gambar, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Contohnya seperti susu ultra, apalagi Hilo. Nah, itu diproduksi dalam bentuk kemasan kotak siap saji dan siap dibeli langsung diminum. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Sudah ibu tayangkan nih. Ada tabel tentang perusahaan dengan jumlah susu yang dihasilkan per bulan. Ada tabel A, perusahaan A, B, C, D, dan E. Ada 5 perusahaan yang menghasilkan susu kemasan per bulan dengan jumlah yang sudah tertera dalam tabel. Nah, perusahaan A menghasilkan susu kemasan per bulan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan susu kemasan per bulan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan susu kemasan per bulan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan susu kemasan per bulan 3.250 kotak dan perusahaan E menghasilkan susu kemasan per bulan 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar yang ada, tabel yang telah tersedia, coba sahabat cerdas perhatikan. Ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ibu sudah tampilkan di atas nih tabelnya. Kalau kita lihat dari perusahaan A, perusahaan B, C, D, dan E, berarti yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan adalah perusahaan C dengan susu kemasan yang dihasilkan per bulan sebanyak 4.800 kotak. Nah, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit tiap bulan? Sangat jelas ada pada tabel. Jawabannya adalah perusahaan A dengan susu kemasan yang dihasilkan per bulan sebanyak 1.200 kotak. Jelas ya? Ada pada tabel. Nah, ibu tidak memberikan kesempatan lagi untuk sahabat cerdas menjawab, menulis di buku, tapi kita
Ibu memberikan pertanyaan secara lisan dan langsung dijawab karena Ibu sudah tayangkan nih. Kalau sahabat cerdas yang di rumah bisa melihat, yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio bisa melihat pada buku tema. Nah, di sini ada satu contoh soal cerita dan nantinya akan kita selesaikan sesuai atau dengan cara bersusun pendek. Sudah Ibu buat contohnya dengan tampilan tabel perusahaan yang tadi dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Nah, contoh soalnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Jelas di sini ya, ada pada tabel perusahaan A 1.200 kotak per bulan, perusahaan D 3.250 kotak per bulan. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan dan penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek. Jadi susun ke bawah. Ingat sahabat cerdas, untuk penjumlahan dengan cara bersusun pendek kelas 1 sudah dapat ya. Kelas 2 lebih diperluas lagi, apalagi di kelas 3 nih. Untuk pembelajaran 5 masih kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Jadi bersusun pendek, susunnya ke bawah. Kalau ke samping berarti dengan cara bersusun panjang ke samping. Nah, di sini Ibu hanya minta kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Ingat, saat meletakkan bilangan, ingat nilai tempat harus sesuai ya. Nah, cara untuk penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak per bulan. Jumlah susu kotak semuanya jelas tergambar. 1.200 tambah 3.250 hasilnya 4.450. Ibu rasa ini tidak terlalu sulit untuk sahabat cerdas karena sudah duduk di kelas 3 dan cara menjumlahkan bilangan 4 digit dengan cara bersusun pendek sudah kita dapat di kelas 1 dan 2. Nah, sahabat cerdas bisa melihat dengan jelas contoh soal yang Ibu tampilkan, soal cerita yang Ibu tampilkan berdasarkan tabel nih dan cara penyelesaiannya. Ingat sahabat cerdas, untuk cara kerja bersusun pendek, penempatan bilangan harus sesuai dengan nilai tempat. Ibu ingatkan lagi, kalau 4 bilangan atau 4 digit nilainya ribuan, 3 bilangan nilainya ratusan, 2 bilangan nilainya puluhan, dan 1 bilangan nilai tempatnya satuan. Nah, pada contoh yang sudah boleh Ibu tampilkan, jelas ya, bilangan satuan hasilnya di bawah satuan, puluhan hasilnya di bawah puluhan, ratusan hasilnya di bawah ratusan, dan ribuan hasilnya di bawah ribuan. Nah, 1.200 ditambah dengan 3.250 hasilnya adalah 4.450. Itu adalah jumlah susu kotak semuanya dari perusahaan A dan perusahaan D. Sudah jelas sahabat cerdas? Ibu rasa ini tidak terlalu sulit untuk sahabat cerdas. Nanti untuk pembelajaran 6 kita akan lanjutkan lagi dengan penjumlahan bersusun tapi dengan menggunakan teknik-teknik. Nah, pada tampilan berikut ada 5 soal yang menjadi PR bagi sahabat cerdas. Ibu tampilkan, Ibu buat soalnya berdasarkan tabel sesuai dengan ada yang di buku tema. Jadi sahabat cerdas, ingat, Ibu berikan kesempatan untuk mencatat. Kalau yang menikmati siaran pembelajaran lewat radio bisa melihat pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, ada 5 pertanyaan sebagai PR. Dan bagi sahabat cerdas di rumah, orang tua mohon pendampingan serius terhadap anak saat menerima pembelajaran sehingga ada PR-PR yang boleh guru sampaikan, bisa sahabat cerdas kerja dan orang tua bisa menilai pekerjaan dari sahabat cerdas. Ya, mungkin Kak Enda bisa memutar satu lagu yang mengiringi sahabat cerdas untuk mencatat PR yang Ibu tampilkan. Silakan Kak Enda, sahabat cerdas, silakan kerja ya.
Oke sahabat cerdas, kita jeda dulu untuk mendengarkan satu lagu. Ini Guruku Tersayang. Ini untuk guru-guru yang selalu memberikan pelajaran di tengah pandemi di saat ini. Oke sahabat cerdas, selamat menikmati dan semoga semangat untuk belajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang. Ya, terima kasih Kak Endah. Oke sahabat cerdas, Ibu rasa sahabat cerdas sudah bisa mencatat PR yang Ibu tampilkan. Ada juga pada buku tema pembelajaran 5. Jangan lupa catatan penting bagi mama dan papa di rumah atau kakak saat sahabat cerdas menikmati mengikuti siaran pembelajaran baik lewat radio maupun televisi. Tetap ada pendampingan penuh dari mama dan papa, sehingga ada pekerjaan rumah yang boleh guru sampaikan bisa membantu sahabat cerdas kerja dan bisa memberikan nilai bagi sahabat cerdas. Lagu tadi membuat ibu merindukan ya bertemu dengan sahabat cerdas, dengan anak-anak. Kita semua berdoa semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali berkumpul bersama dengan teman, bercanda, tertawa seperti yang sudah-sudah. Jadi sahabat cerdas, ingat untuk besok kita masih minggu depan hari Selasa pada jam yang sama masih bertemu dengan Ibu Ita untuk pembelajaran berikut, yaitu pembelajaran ke-6. Selesai pembelajaran ke-6, kita akan masuk pada subtema 2. Nah, hari ini perjumpaan kita sampai di sini ya sahabat cerdas. Salam sehat, tetap semangat untuk mengikuti siaran pembelajaran berikut. Sampai jumpa. Oke sahabat cerdas, kita sama-sama menyampaikan terima kasih untuk Ibu Ita yang sudah memberikan pelajaran di hari ini. Semoga pembelajaran yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas walaupun belajar dari rumah. Nah, bagi sahabat cerdas yang tidak sempat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini, sahabat cerdas bisa menonton ulang tayangan pembelajaran di hari ini lewat channel YouTube BTKI Maluku. Dan sahabat cerdas jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Ita. Jangan lupa juga untuk orang tua mendampingi sahabat cerdas dalam mengerjakan tugas. Nah sahabat cerdas, kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan Ibu Ita. Dan untuk lagu penutup di
hari ini kita sudah selesai dengan program acara Huele Par Belajar, dan jangan lupa juga untuk tetap setia mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas mulai dari pukul 8.30 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan jangan kemana-mana sahabat cerdas, karena setelah ini masih ada program lanjutan dari Radio Suara Maluku Cerdas. Oke sahabat cerdas, Kakak Senda pamit. Satu lagu